Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Cik Raden, ya, dimanapun kalian berada, yang pasti alhamdulillah, mungkin dengan doa kalian, ya, semuanya itu kesemangatan, dimana Cik Raden memberikan suatu tayangan demi tayangan, dimana Cik Raden sudah di lokasi yang diserahkan sama Cik Raden. Lahan ini mau Cik Raden kontrol, karena ini sudah dibersihkan. Barusan saja kita pengeboran kemarin, ya, karena ini memang wacananya memang mau kita buat pondok pesantren. Ya, mudah-mudahan doa kalian, atas dukungan kalian, mudah-mudahan Cik Raden tidak ada suatu halang apapun. Tapi yang menjadi kendala, yang selama ini yang membuat kami sedikit, saya pribadi banyak bertanya-tanya, bahkan dihantui dengan adanya ancaman daripada Mat Barong yang dibawa sama si Prabu, ya. Tapi yang penting, yang jelas, Cik Raden, sebelum Cik Raden keliling-keliling, ya, di lokasi, Cik Raden beritahu kepada sahabat-sahabat, ini Cik Raden sudah sering kali mengatakan, menjelaskan, kiranya ada sahabat-sahabat yang minat, ya, yang membutuhkan, karena kita tidak tahu perjalanan hidup, namanya kendala, permasalahan, sudah jelas pasti kita alami. Disinilah terobosan jalan solusinya untuk para sahabat-sahabat. Cik Raden menciptakan yang artinya sudah didoakan, yang namanya sudah dirajah, dikhususkan. Memang kegunaannya memang minyak yang namanya seperti sudah ada campuran khusus ini, boleh dikatakan sebutan minyak pemikat. Jadi minyak pemikat ini kalau untuk sihir, untuk gendam, santet, insya Allah nggak bakal mempan. Tapi kalau kita gunakan ini minyak buat usaha, buat dagang, buat pemikat cewek atau apalagi, ya, luar biasa ini, ya. Karena kenapa? Di sini salah satu pembuktian Cik Raden ketika mendapatkan ini, memang langsung dari leluhur, ya, bahasanya sesepuh, ya, mendapat petunjuk. Inilah yang Cik Raden bisa bagikan kepada sahabat-sahabat, siapa tahu ini nanti bisa bermanfaat. Cik, saya mau pesan, saya dari luar negeri, bisa. Berapa? Saya kalau ke luar negeri itu 1.500.000, 3 botol ini, ya, 3 botol 1.500.000. Kalau beli 1 botol, ya bisa. Berapa? Ya ongkirnya beda, ongkirnya aja hampir sekitar 400, 500, 300-an, tergantung jarak, ya. Nah, itu berapa 1 botol kita jual? Kalau untuk subscriber itu 1 juta, ya. Nah, itu kalian sudah menjadi anggota member Cik Raden. Jadi anggota member itu Cik Raden masukkan di grup Cik Raden khusus. Jadi Cik Raden memberitahu apapun bentuknya, apapun ceritanya, tentang perjalanan-perjalanan Cik Raden. Kalau ke dalam negeri, di dalam negeri gimana, Cik, katanya? Bisa. Kenapa nggak bisa? Saya pengen punya usaha supaya dagangan saya laris, manis. Bisa. Ini tidak ada pengaruh daripada bahasanya kita, bahasanya seperti kata orang itu, disebut-sebut ada tumbal-tumbal, tidak ada. Bagaimana caranya, Cik? Cukup kalian pesan saja. Kalau saya jual untuk di Indonesia itu 500.000 satu. Tapi kalau 2 ini 800.000, ya, 800.000. Silahkan. Caranya simple dan gampang, cukup kalian transfer saja ke nomor rekening. Di nomor, catat, ya, di 2920 587162. Transfernya ke Bank BCA atas nama Basirudin, yaitu pribadi Cik Raden. Kalau saya katanya buat untuk jodoh, bisa. Saya cewek, Cik, katanya. Untuk cowok bisa. Yang sudah umpamanya bahasanya yang jomblo apa gimana, bisa. Yang penting jangan, saya cuma titip pesan, jangan salah guna, jangan salah pakai, jangan salah langkah. Saya nggak bertanggung jawab. Nanti kalian asal poles, asal gunakan, nanti kepikat semua orang, bahaya, ya.
apalagi yang punya suami atau punya istri, jangan sampai salah jalan, nanti ribut yang ada ya. Tapi kalau kalian benar-benar untuk niatnya baik, insya Allah pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat hajat baik kalian. Cik, saya mau pesan madu, boleh. Jadi kalau pesan madu sama Cik Raden bisa, mau madu hitam mau madu kuning bisa. Saya mah sari serbuknya Cik, boleh ya. Jadi sari serbuk ini memang boleh dikatakan Cik Raden ada dua, ada dari pantai selatan, dari Ibunda Ratu Nyiro Kidul, ini pantai dari daratan ya, dari daratan, maksudnya dari daratan itu kita ciptakan dari sari serbuk yang khusus buat pengobatan penyakit, segala penyakit, diabetes, asam urat, asam lambung, kebas-kebas, encok pegelinu, sakit-sakit semua. Caranya gimana? Cukup kalian seduh 1 sendok, 1 gelas dengan air panas, diaduk. Setelah agak dingin, bisa kalian minum. Sudah itu langsung kalian minum yang namanya madu. Bebas, bisa madu hitam, bisa madu kuning. Katanya, Cik, saya mau madu kuning saja, monggo. Silakan, bisa semua. Caranya gimana? Simple dan gampang, mungkin kalian sudah tahu. Yang belum tahu, Cik Raden jelaskan demi mungkin cara pemakaian, cara penggunaannya ya. Jadi apapun bentuknya, segala sesuatu itu kita harus melalui yang namanya syariat. Tanpa syariat nggak mungkin semuanya itu akan terjadi yang namanya suatu keajaiban. Jadi kalau kita sudah syariat, dengan seiringnya waktu, proses yang kita minum untuk menambah imun kita, tadinya energi kita yang menjadi lemah jadi kuat, yaitu salah satunya pengobatan. Cik, saya mau konsultasi, boleh. Saya ini ada penyakit katanya sudah lama tidak kunjung-kunjung sembuh, bisa. Penyakit apapun boleh, saya akan tahu mendeteksi. Cukup kita video call, nggak perlu kalian yang namanya datang, apalagi saya berkunjung. Dari jarak jauh video call, artinya saya sudah bisa berinteraksi dalam pengobatan jarak jauh, secara medis maupun non medis ya. Nah, jadi saya sudah menjelaskan begitu. Mungkin sahabat-sahabat pengen menghubungi Cik Raden langsung, boleh. Nomornya Cik Raden cantumkan di WA Cik Raden yang ada di beranda Cik Raden ya. Itu sudah jelas, nyata, resmi, tidak ada rekayasa, karena itu jelas. Cik Raden punya channel YouTube, nomornya itu di nomor 0821 5006 3346. Nah, kalian hubungi saja. Jadi apapun bentuknya, apapun permasalahannya. Cik, saya ada permasalahan katanya masalah tanah, bisa. Cik, saya dalam kerjaan katanya supaya saya bisa naik jabatan, bisa. Cik, saya katanya ada permasalahan supaya keluarga saya bisa tentram damai adem, bisa. Cik, saya punya penyakit katanya yang banyak kunjung-kunjung sembuh, sudah masuk rumah sakit, keluar ke dokter, bahkan ke dukun katanya nggak sembuh-sembuh. Insya Allah dengan hakul yakin, saya pun tidak membanggakan diri. Dengan ada ketitipan seperti ini, mudah-mudahan inilah menjadi suatu wasilah amanah yang saya jalankan demi untuk kita saling tolong menolong ya. Jadi saya sudah menjelaskan seperti itu. Kita langsung aja ke lokasi. Mudah-mudahan kita nanti apa yang terjadi di lahan kita ini nggak ada apa-apa. Jadi mudah-mudahan kita sambil jalan itu sambil dibawa ya, tinggal ini sambil di ini hati-hati jaga Ya, inilah lokasi sahabat yang sering kali Cik Raden katakan sudah bersih, di sana sudah kita bor ya, karena ini memang rencananya memang udah di disterilkan lah. Kalau sterilkan mau kita bangun, cara bangun lah kalau kita bangun ya. Tapi ya dengan dibangunnya ini mudah-mudahan nanti nggak ada kendala, nggak ada permasalahan ya, karena dengan disinilah saya diberikan suatu tempat. Mudah-mudahan ini menjadikan tempat benar-benar
yang sangat bermanfaat ya, demi orang banyak ya. Dipanjangin aja itu kakinya, men. Nah, jadi semuanya itu sahabat-sahabat, tidak ada yang kata mustahil kalau kita memang artinya sudah jelas, sudah nyata. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu ajang yang namanya pemicu kita, di mana kita selalu menjalankan yang namanya tahapan demi tahapan, suatu anugerah secara anugerah yang nyata, supaya apapun bentuknya dalam perjalanan yang selama ini kalian lihat, mungkin kalian dengar, disinilah yang namanya lokasi seluas hampir kurang lebih ada 2 hektar ya. 2 hektar ini rencananya memang kita mau bangun pondok pesantren, makanya kita sudah bersihkan ini, mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena kenapa? Karena saya sudah jelas dan nyata dengan perjalanan demi perjalanan yang selama ini saya lakukan, memang kendalanya saya selalu diusik sama gerombolan-gerombolan seperti mat barong ya. Jadi mat barong ini boleh dikatakan bukan orang sembarangan ya. Saya lebih tertantang ya dengar namanya mat barong, seolah-olah mat barong ini dengan vulgarnya dia mengatakan tidak ada tanding, paling hebat, paling kuat, yaitu ya monggo-monggo saja, silahkan saja ya. Yang pasti semuanya itu kalau kita mempertahankan hak kita, insya Allah ada jalan, ada petunjuk. Tapi kalau semena-mena mereka mau merampas, mau memiliki, ya nggak mungkin lah ya. Kita diam saja atau kita berikan begitu saja ya. Karena ini lahan memang sudah lahan Cik Raden Ulas. Astagfirullahaladzim. Rupanya kau. Kenapa kau ada di lokasi saya? Justru saya mau tanya kau, kenapa kau ada di sini? Saya sudah jelas ini memantau sudah lama, sudah saya lihat, karena ini barusan selesai pengeboran air. Ternyata kau datang ke sini. Kenapa kau datang ke sini? Saya dari tadi sudah ada di sini. Saya melihat kau datang. Oh, rupanya kau tersembunyi di sini. Ya. Ya, kenapa kau masih ada di lahan sini, Prabu? Kau ini sudah kukatakan ini lahanku. Lahan kau. Iya. Busuk bener kau nih, otak kau, Ini Prabu. akan kubangun hotel-hotel mewah. Ya nggak bisa lah, Prabu. Ya, mendingan kau pergi aja dari sini lah. Ya. Daripada nanti saya lama-lama muak ngeliat kau. Justru itu aku yang muak melihat kau. Ngerti nggak? Di mana saya ada, saya istilahnya ini di sana-sana. Lucu juga nih sahabat ya. Saya sudah baru cerita sama sahabat-sahabat bahwa ini lokasi milik saya, mau saya buat pondok pesantren. Si Tobrut ini ada di sini. Apa maksudnya kau kesini-sini, Prabu? Apa? Kenapa kau? Ya kau di sini ngapain? Kau kesini-sini? Lahan-lahan saya. Pergi kau di sini, Prabu. Kenapa? Mana lahan? Saya diutus sama Mat Barong ke sini. Diutus kenapa? Untuk mengakhiri hidup kalian. Enak bener kau ngomong mengakhiri hidup saya, apa masalahnya? Salah saya apa? Yang jelas kalian itu sudah salah melangkah, salah masuk tempat orang. Tahu nggak? Kesalahan kalian tuh banyak. Apa yang kami rencanakan, segala macam kami rencanakan, kalian yang menggagalkannya. Kalau masalah kau, setiap apa yang kau langkah, kau tuju, kau rencanakan itu, karena langkah kalian itu sudah jelas tidak masuk logika pemikiran yang sehat, makanya kami halangi. Seharusnya kalian itu jangan hak orang, ini sudah saya pertanggungjawabkan sama seluruh orang-orang para ulama-ulama untuk dibangun masjid pesantren di sini. Kau malah mengakui ini mau dibangun seperti tempat-tempat hiburan hotel. Apa maksud kau? Maksud saya baik. Kalau ini sudah saya bangun,
hotel-hotel mewah, ya. Berarti warga sini pun enak, bisa menikmatinya juga. Lucu. Nggak bisa seperti itu, Prabu. Kenapa? Ya, kalau kau mau kau mendirikan seperti itu, kau cari lahan sendiri, ya. Kau usaha sendirilah. Jangan sampai kau yang namanya masuk-masuk mengaku-ngakui lahan orang, gitu aja. Hei, si Raden, Apa? ini adalah lahan saya. Saya cari sendiri ini lahan. Hah? Disinilah yang baik, disinilah yang bagus. Tempat saya ingin membangun hotel-hotel yang mewah. Lucu, lucu kau nih, ya. Semakin kau dekat sama Mat Barong, semakin kau tidak terima dengan adanya kau katanya dipermalukan dalam YouTube. Sehingga sekarang katanya kau menguasai yang namanya lahan saya lagi. Kau ini tidak puas-puasnya, tidak sadar-sadarnya. Kenapa kau ini, Prabu? Selalu mengganggu saya, selalu mendatangi tempat-tempat saya. Hah? Hei setan, Kenapa? kau ini kebiasaan kau. Apanya? Sudah suruh pergi, kau nggak mau pergi kau. Ya jelas nggak mau saya. Kenapa? Kurang ajar kau. Rupanya kau. Kau nih memang dibiar-biar nggak bisa diajak baik-baik lagi, Prabu. Apa kok? Apa kok? Sekali ini nggak boleh ampun kau, Prabu. Memang kau memang belum lumpuhkan, memang selalu merajalela. Semakin kuat ilmu kau rupanya semenjak dengan Mat Barong. Kau. Apa kau? Sudah saya katakan, Prabu. Sudah saya bilang dari tadi baik-baik. Mendingan kau nggak usah lagi mengaku-ngakui, bahkan kau seolah-olah kau disuruh Mat Barong, suruh menguasai, melarang kami untuk membangun yang namanya pondok pesantren di sini. Ya, ini lahan sudah kami bersihkan. Jadi saya minta sama kau, sadar kau ini. Bukan seolah-olah lagi. Ya, harus kuhentikan untuk pembangunan apa yang kata kamu tadi? Pondok pesantren. Pondok pesantren. Iya, Ini mau diganti dengan hotel-hotel mewah. Prabu. Ini enggak. Kalau saya mendirikan yang namanya pondok pesantren itu sudah jelas. Itu demi kepentingan untuk mendidik orang-orang untuk belajar sedikit, belajar agama, ya, mempelajari tentang kehidupan ketauhidan. Hah? Di situ mereka punya adab, absor, sopan, santun, tata krama. Nggak seperti kau. Kalau kau bangun hotel seperti ini, apa kata masyarakat di sini, Prabu? Masyarakat sini justru mereka senang. Senang gimana? Prabu katanya, bangun saja katanya hotel-hotel di sana. Mana ada? Kami bisa ke hotel katanya. Iya, oke, saya bilang nggak apa-apa. Yang penting kalian Apa? kalian harus membela Prabu, saya gitu ya. Nih bela Prabu. Cekik. Kau luar biasa, Prabu. Semakin lama diamkan, semakin merajalela kau. Ya Allah Akbar. Nah, sekarang saya nggak ada yang namanya baik-baik lagi sama kau. Ya, sekarang saya tidak ada namanya untuk bicara lagi dengan lemah lembut sama kau. Tinggal kau pikirkan sekarang, Prabu. Ya? Saya tidak perlu lemah lembut segala macam kau. Hah? Mati tak nampol kalau saya tinggal kau. Kau, hah? Masih kau mau sini atau ku hajar kau? Hah? Saya tidak peduli. Mau mati. Saya pun tidak mau lagi lihat kau ada di lahan ini, Prabu. Saya nggak mau lagi lihatlah
kau ada di lahan lokasi ini. Nanti ketika kami membangun ada yang namanya kuli-kuli, tukang-tukang, pekerja-pekerja di sini. Sampai kau ganggu. Para subscriber, Apa? lihat nih, yang namanya Cik Raden ya. Apa kau? Apa? Apa? Apa kehebatan dia? Saya nggak punya kehebatan, tapi saya mempertahankan hak saya. Apa hak kau? Kau yang menyerobot, ini hak saya. Dari mana menyerobot? Rumusnya dari mana? Hukumnya dari mana? Dasar kau biadab. Kau. Apa kau? Mengajak siapa lagi kau? Hah? Saya akan pergi dan akan lapor saya. Ya silahkan lapor. Barong. Iya. Ya. Bilangkan sama Barong, saya tunggu ya di lahan ini. Jangan sampai kalian saya pendam hidup-hidup. Kau yang akan kami benar hidup. Setan kau. Hup! Awas kau ya. Iya. Tunggu kau. Kemana kau? Kemana kau? Hah? Kau. Tunggu kau. Cik. Iya tunggu. Biadab kau. Astagfirullahaladzim. Benar sahabat dugaan saya. Ketika saya sudah melihat daripada lokasi ini sudah bersih ya. Sudah ibaratnya siap yang namanya kita mau garap. Ada aja halangan kendala. Masih aja saya seolah-olah ini diakui sama mereka. Ini lahannya si Mat Barong atas suruhan Prabu diutus memantau di lokasi ini. Jadi inilah yang harus saya luruskan, saya pertegas, saya perlu perjelaskan. Kalau mereka selalu seperti ini, ya mau tak mau. Kalau masih kita bisa bina, ya kita bina. Kalau nggak bisa kita bina, ya termaksa kita binasakan. Mohon doanya, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel Cik Raden. Di subscribe juga channelnya Empu Surah ya. Kenapa? Disitulah dengan tayangan demi tayangan yang kalian lihat, mudah-mudahan apa yang menjadi suatu tontonan ini, inilah salah satu pandangan, nilai positif yang bisa kalian ambil hikmahnya di balik apa yang Cik Raden tayangkan. Walaupun ini sebatas edukasi, tapi disinilah salah satu, walaupun ini tontonan, siapa tahu ini menjadikan suatu tuntunan. Ketika kita lihat hak orang bukan haknya, pengen diaku-aku sama orang lain, itulah yang kita harus pertahankan demi yang namanya untuk kebenaran. Karena kenapa? Memang di muka bumi ini tidak ada kita hidup, tidak ada yang kita bawa. Kita lahir pun kita tidak ada yang kita bawa. Hanya amal perbuatan soleha yang kita bawa untuk menghadap ketika kita terakhir pulang dari yang namanya alam dunia ini. Makanya Cik Raden ingatkan, perbanyaklah kalian yang namanya zikir batin, bersalawat, tegakkan yang namanya kebenaran, jalankan yang namanya sholat. Mudah-mudahan laku lampah kehidupan demi kehidupan akan menjadikan suatu cerminan untuk membuka kolbu kalian, mendapatkan dari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.